كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون وسلم له الله تبارك وتعالى رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كبير يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا كبير يا حفيظ يا شفيع الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali berkah limpahan taufik serta hidayah inayah daripadanya pada subuh hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan menambah cinta kita terhadap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada subuh hari ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga
beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilaikum min dunyakum, dicintai ilayya kepadaku. Hubbiba, dicintai, disukai. Rasulullah suka ilaiku, ilayya kepadaku, ujar Rasulullah, min dunyakum, dari dunia kalian. Nah, disukai oleh Rasulullah di dalam dunia, di dunia kalian. Nama yang pertama ada dia salasun, ada tiga. Jadi ada tiga perkara ini Rasulullah sangat suka. Yang pertama at-tibu, yang pertama yaitu wangi-wangian, wangi-wangian atau minyak harum, ya kan? Atau sesuatu yang harum, ya, sedaya wangi-wangian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, ya kan, untuk memakai wangi-wangian. Jadi pakai minyak harum supaya apa? Ujar Rasulullah di dalam satu hadis beliau, man taba rihuhu zada aqluhu, atau kama qala Nabi. Ujar Rasulullah, man taba rihuhu, barang siapa harum baunya, zada aqluhu. Ujar orang Wahidi, artinya apa? Tambah kepediannya. Kepedian apa? Nama orangnya tuh pede itu apa? Percaya diri. Ya kan? Jadi orang nang baminya, orang nang wangi awaknya, ya kan? Itu tambah pedenya. Ya kan, kamana hajinya beberapa orang, ya kan? Pastinya apa? Merasa percaya diri. Nah, di antaranya, ya kan? Kenapa Rasulullah menyunahkan? Bahkan apabila ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian hendak mendatangi satu majelis, hendak ke masjid, hendak ke musala, hendak ke tempat-tempat keramaian yang mana di situ banyak orang muslim, maka hendaklah engkau pakai wangi-wangian. Nah, jadi minyak harum ini sunnah, ya kan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kawan, ya kan, minyak harumnya nang larang. Ya kan, kawan nang larang. Maksudnya nang larang itu baunya nang harum. Biasanya bila larang tuh harum, jarang ada harum, ya kan? Dan baunya kuat. Nah, sang pertama ujar Rasulullah, aku suka di antara dunia kalian at-tib, yaitu wangi-wangian. Nah, berarti kebalikannya, dan Rasulullah kata tujuh, ya kan, bau-bauan yang busuk. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kalian bau bawang putih kan bau bawang, sama keduanya, ya. Nah, jadi ujar Rasulullah, kalian jangan sampai bau bawang. Ini orang kadang-kadang tujuh. Bahkan yang di dalam satu hadis beliau, ya kan, bahwasanya itu di antara perkara yang makruh. Nah, jadi bila bawang itu, ya kan, perkara yang makruh. Kenapa? Bila dimakan, ya kan, berikat dimuntung. Ya kan, berapa? Samiter gak ciuman masih kawan-kawan. Siapa yang bawa bawang? Kenapa? Imbah makan bawang putih. Itu salah satu manakala hubbiba, dicintai oleh Rasulullah, bau-bauan nang wangi, berarti Rasulullah kada suka bau nang kada harum. Nah, karena yang demikian, ya kan, maka kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tib, yaitu berwangi-wangi, berharum. Satu, ya kan. Nah, ini nyaman aja, ya kan, ini banyak aja yang harum. Kawan murah-murah sudah. Ya, berhari mah haram yang harum, manukar tuh paling samil. Ya, siapa tuh? Samili. Nah, dari paling nukar samili, karena duit 7 ada itu dulu. Wah, ini kawan nukar kita berubah 3 mili, 4 mili. Ya kan, itu minyak harum. Itu di dunia kalian. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nisa'u, dan yang kedua an-nisa, perempuan. Rasulullah ketujuh
perempuan yang sempurna. Yang mana perempuan yang sempurna? Perempuan yang menjaga akan auratnya. Itu ketujuh Rasulullah. Tapi bukan ketujuh hendak mau ini, hendak mau enggak, ya kan? Ketujuh melihat enggak, ya kan? Ini apa? Rasulullah juga ketujuh di binian. Lalu di binian saya oh ya kan jangan. Lalu saya camang pulang, lalu camang lagi, bukan kayak itu. Ya, nah hati-hati kita di dalam yang memahami akan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan an-nisa ada alif lam mim kamal, berarti perempuan yang mana? Perempuan yang sempurna. Maksud perempuan yang sempurna mereka yang menjaga akan auratnya, ifah terhadap laki-laki. Ya kan? Orang sebaik-baik perempuan, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Orang yang tidak dilihat oleh dia, yang tidak dilihat oleh laki-laki, dan dia yang tidak melihat akan laki-laki. Itu dia. Kan? Jadi sebaik-baik perempuan, nak kada dilihat oleh laki-laki, berarti pakaiannya tertutup. Ya kan? Ini ada juga kan sekarang ini viral ya kan, viral kita mengikuti aja perkembangan zaman ya kan. Kan viral ada baju muslim, bajunya baju muslim tapi nama ngarannya tuh pas di awal tuh nama ngarannya. Iya itu bang sudah pasti ya, pas di awal. Jadi mana kala inya berjalan kali harta namanya itu bodinya ujar orang mah ini. Ya kan? Ya, muslim juga, ya kan? Tapi body awalnya kelihatan, ya kan? Itu sama aja, ya kan? Menampakkan lekuk akan awalnya bibinian, ya kan? Jadi bibinian ya kan bisa mencari bibinian di atas kolong, ya kan? Bibiniannya, ya kan? Bukan bibinian nih, ya kan? Lelakian memperhatikan lakinya, ya kan? Jadi perhatikan baju bini kita apakah masih membentuk di mana di awalnya ataukah ada. Nah, jadi cari baju yang longgar. Wah, ini kan banyak yang baru longgaran baju pulang wah ini. Biar bilang anak melihat di mana tuh di TikTok. Di TikTok tuh orang berjualan baju longgar bajunya yang bilang fire. Bagus itu. Ya kan bagus. Ya memang disuruh bibinian tuh yang kan tahu bibinian itu sama sakilan daripada tanah. Mau jangan tai ayam kena ya. Itu memang disuruh. Ya, jadinya sekali pakai aja ya kan. Tapi ya namun bibinian Arab itu bajunya dua. Ya, gasan karena mau kumpulan di satu tempat, bibinian itu bibinian aja. Ya, ada pengantinan bibinian berataan, ada lagi. Tukang kamera bibinian bisa ada kamera. Ya, saat berataan bibinian. Demi acara bibinian. Jadi ketika mereka keluar rumah, baju lapis yang di luar ini bajunya hiram. Ya kan? Dan ya baju luar tadi, jadi khusus itu bila keluar rumah. Jadi khusus yang hiram itu, khusus keluar rumah, jadi bila alit nampaklah ada di hiraninya. Kenapa? Ketika ia masuk di rumah atau tempat-tempat acara mereka dilepas oleh mereka. Ya. Dan ketika mereka bergabung, misal asalnya bercadar, mereka pakai cadarnya. Kenapa? Karena bibinian beda. Tukang kameranya bibinian, misal ada kamera. Namun kita di sini acara kan bergabung. Ya kan antara bibinian dan lelakian. Ya sekurang-kurangnya yang setidaknya perempuan itu ya, menutup akan rambutnya. Rambut lawan dua tapak tangannya biar dapat muha lawan tapak tangan yang ada bapak. Ya itu masalah silap. Jadi ada yang bercadar, ada yang ada bercadar itu ada bapak. Kasaran. Ya kan hendak bercadar boleh, hendak bercadar juga boleh. Nah ya kan ketika ada orang yang bercadar, ya kan menutup akan muhanya, jangan juga kita apa-apa. Karena juga mereka menjaga akan muha mereka. Nah kembali, nah jadi yang dicintai oleh Rasulullah an-nisa akan perempuan di situ adalah perempuan yang sempurna. Orang perempuan yang tidak dilihat laki-laki dan kada melihat laki-laki, menjaga pandangannya. Ya, nah, makanya di hotel khusus ya kan, Hayo Umar tuh dari Zahra itu pondok di sebelah, ya kan kamera aja masuk. Bahkan bila belajar mendinding kita di Ribat Mustafa Habib Ahmad Aidin, setelah rasanya kasih Habib Ahmad Aidin ya kan, itu bila belajaran bibinian nama Sidin di mana di kamar. Karena Sidin di kamar, jadi Sidin di kamar ceramah, ya kan binian dibuka di luar sini, ada melihat apa-apa.
Jangan belum ada di TV. Mungkin ini kan awal melihat lewat TV. Ya namun dulu ya ada melihat orangnya hanya ada suaranya. Namun bahasa kita jangan mendengar radio. Ya. Nah, ini orang-orang tersebut menjaga akan kehormatan mereka. Nah, ada juga yang kan bibinian, ya kan, ketika bertamu lawan lelakian, bisa bertamu lawan lelakian, ya kan, sakalinya ia menundukkan akan pandangannya kada hendak melihati, ya kan, lelakian kada hendak melihati akan bibinian, matanya kada melihati, jangan dipadahkan menitujar, ya kan, wah ini, wah ini sekali masuk pesantren, misalnya, ya kan, wah ini sekali bina parat lawan guru itu bina kada tapi melihat lagi ke aku ya kan, disumbung banget lawan aku, ada, ya kan, mungkin karena dekat dengan guru-guru, karena sudah tahu kenapa bahwasanya mereka cara menghormati perempuan, akhirnya mereka menghormati dalam cara yang demikian. Nah, jadi bila ada melihat laki-laki menundukkan pandangannya kepada kalian, wahai perempuan, yang wahai bibinian, bila ada laki-laki menundukkan yang kepalanya, matanya akan melihat di kalian, berarti mereka adalah orang yang memuliakan kalian. Ya. Nah, jadi mereka adalah orang yang memuliakan kalian. Oh, berarti mereka menjaga ya mata mereka daripada melihat kalian. Nah, jadi disinilah Rasulullah SAW mencintai akan perempuan. Ya, bibinian nih, ya perlu dipadahi bahwa kita itu mencintai akan mereka. Ya. Jadi laki-laki, kita sebagai laki-laki harus peka terhadap perempuan. Ya binian. Binian itu binian itu sukanya apa? Dipuji. Ya, binian itu sukanya dipuji. Ya, jadi bila masakannya kan, ya, masakannya kan, nampaknya kan, puji. Ya kan, biar kadang-kadang ya kan, bemasaknya hambar kan apa kan, sampai puji, nyaman pada kan, itu bibinian. Ya, walaupun ibahnya masih simpang tuh. Ya kan, cuman ketika pujian pada hulu, ya kan, pujian pada hulu, maka inya kada sari ibahnya. Ya kan, pokoknya untuk perempuan, ya kan, untuk perempuan bagi laki-laki kesan bibinian, ya kan, sering-seringlah memuji akan perempuan bibinian itu bila pada dipuji, inya kayak apakah sangat mati sama hidupnya. Sebahagian, ya kan, cuman kebanyakan nang gaya itu. Mau tuh ada guru masih aja di badai makin mesra. Bagus, ya kan? Jangan kalah lawan nang anum. Ya, nang anum bayang-bayangan, ya kan? Nang tuh aja pada beliau lagi loh di kau jangan. Ya kan? Bahagiakan ya kan, ketika kita membahagiakan pasangan kita, maka Allah ya kan senang dengan kita, maka dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar Rasulullah, hubbiba ilayya, dicintai yang terhadapku dari dunia kalian. Ya, dari dunia kalian, aktif. Yang pertama tadi wangi-wangian, yang kedua adalah an-nisa, yaitu perempuan. Yang ketiga, waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan ujar Rasulullah qurratu 'aini, pendingin mataku, penyejuk mataku di mana? Fis shalah, di dalam sembahyang. No, ini Rasulullah SAW yang paling aku sukai. Yang ketiga, apa? Yaitu aku dalam keadaan sembahyang 5 waktu. Yang berjamaah ini suka Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika ujar Rasulullah SAW, aku melaksanakan sembahyang, di situ aku menghadapkan hatiku, menghadapkan jiwaku, menghadapkan awakku kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita sembahyang, ya kan? Ketika kita sembahyang, hendaklah sembahyang itu adalah sepaling lezat yang ada di dunia. Jangan ya kan dikalahkan lezatnya sembahyang oleh lezatnya makanan, jangan. Ya, jangan sampai ya kan. Ya akan hidup di dunia gitu ya kan? Jangan sampai kelezatan sembahyang mengalahkan daripada kelezatan akan makan makanan. Jangan sampai kelezatan sembahyang mengalahkan daripada lezatnya makanannya tuh
Nah, jadi kayak apa ini, kita hendak melihat bagaimana kita merasakan kelezatan sembahyang supaya jangan sampai mengalahkan kelezatan sembahyang itu oleh yang lain. Ya kan? Contohnya yang sekarang kita laksanakan adalah sembahyang tarawih. Ya, seharusnya ketika sembahyang tarawih kita merasakan kelezatan yang luar biasa. Karena berjumpa dengan Allah, karena kita munajat dengan Allah, karena berhadap dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita tarawih, maka di situ ada lagi hendak namanya balajuan. Ya kan, ada hendak balajuan. Ya kan, imam sedikit lambat saja di belakang. Ya kan? Ini kan ada orang di sini masya Allah ya kan, bagus di Ramadan ini. Ya kan, di kampung ulun, ya kan, di kampung ulun tuh, ya kan, dulu ulun hanya masuk di mana, masuk di Mangkih, ya kan, pas pulik mengarah kakak-kakak, ya kan, sudah umur berapa yuk, 13-14 tahun ya waktu di kampung, ngarang pesantren, jadi disuruh orang jadi imam tarawih. Wah, namaran anu, jadi ujaran Quran, lajui ya umah, ya kan, namaran anu disuruh laju, juga ya kan, oh ya kan, jadi orang malam besok ikam juga jadi imam, kenapa juga ikam laju aja. Allah, wah ini hanya diingatkan ya kan, ujar Habib Umar ya kan, apabila kalian sembahyang apapun, bukan yang tarawih aja ya kan, maka nikmatilah itu sembahyang, karena sembahyang itu kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian lagi munajat dengan Allah, harusnya asyik nih, ya kan, orang seharusnya asyik ketika berjumpa dengan Tuhannya, ya kan, ketika munajat dengan Tuhannya, ya kan, wah ini hanya sadar, jadi kayak pas ketika sadar ya kan, hanya aja sadarnya lah, tapi alhamdulillah juga sadar, ya kan, jadi kayak mana sadamnya, jangan laju-laju, jangan lambat-lambat, sudah kita ingatkan ya kan, jangan laju supaya nang tuha kada tabulirit, ya kan, karena nang tuha ini pinggang lah, bila laju, jadi nang tuha ya, bila laju ya kan, jangan laju supaya nang tuha jangan tabulirit, jangan juga lambat supaya menganum, jangan sama singkalnya, ya kan, bila laju nang tuha nang singkal, ya kan, bila lambat nang anum nang singkal. Ya kan, memang aku masih ada. Nah, jadi ambillah tengah-tengah. Ya, jangan laju-laju, santai. Karena mati sembahyang tarawih. Nikmati sembahyang berjamaah. Duduk imamnya berwirid, nyamannya. Ya kan? Karena waktu kita itu mah, waktu kita menghadap Allah Ta'ala paling 5 menit, sisanya udah untuk dunia. Ya kan? Ampun orang hidupnya untuk dunia. Ya selebihnya ya kan dunia. Sembahyang zuhur 5 menit, asar 5 menit, berarti 25 menit. Sisain bisa berwirid, jangan guling dulu. Ya kan? Kan di wirid itu bagus, banyak maknanya bagus wirid tuh. Ya Allah, mana man yang alima, mana tawala mutia lima, mana tawala ron, kelima qadai tawala yang ujal jadi bingkal jad. Ya kan? Banyak doa-doanya bagus di situ. Ya Allah, Allahumma jangan engkau tanggungkan, bebankan kepada kami sesuatu yang kami kada mampu. Apabila imam sembahyang sudah meminta, ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami kada mampu. Di mana mintanya imam sembahyang? Di wirid itu. Di wirid itu sudah lengkap permintaan, disusun oleh mereka para ulama dari Rasulullah SAW sehingga disusun sehingga jadi wirid. Ya kan? Bagus tadi baca, bagus dibaca. Ya kan? Wirid itu kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan oleh mereka para ulama yang diambil daripada hadis Rasulullah. Dia Rasul tidak sembahyang baca ini. Nah, mana samunyaan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk kenyamanan di dunia akhirat. Ya kan? Nah, kembali. Jadi ujar Rasulullah SAW, dijadikan qurratu aini, penyejuk mataku, pendamai hatiku, nababis salah, di dalam sembahyang. Nah, hendaklah kita ya kan, mudah-mudahan tawa mengumpati Rasulullah SAW. Jadi bisa hendak panjang kayak apakah mau ada bapak, hendak lawas kayak apakah imamnya kada bapak. Cuman maka mulai sekarang dirasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyang. Rasakan nikmatnya munajat lawan Allah Ta'ala. Nah, ketika kita makan
kita kawa menikmati akan makanan, ketika kita makan ada ayam panggang, kita kawa, oh ya Allah nyamannya makan ayam panggang. Ketika makan nasi samin ya oh nyamannya ya Allah. Ya kan? Masa kita kadang kawan menikmati nikmatnya sembahyang? Ya kan? Ketika menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar, jadi yang lain harus. Ya, makanya ujar mereka para ulama diulang-ulang Allahu Akbar di takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya jangan ada di pikiran kita sedikit pun selain daripada Allah. Malih ini bila ada diusahakan, bila ada kita hendak berusaha supaya selalu mengingat Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Malih bila ada berusaha. Jadi manakala Allahu Akbar timbul dunia. Ya, timbul karena syaitan membawanya. Ya, bahkan ujar mereka para ulama 10 tahun nang kalah lewat nang kita kada ingat di mana di dalam sembahyang dibawa oleh syaitan. Lamunan nang mana, lamunan nang tak ada pernah dia mendapat timbul. Ya kan? Bahkan nang lagi harus timbul, lagi kekanak-kanak main teleker. Ya kan? Main teleker sembahyang timbul. Nah, maka ketika ada Allahu Akbar di dalam sembahyang, artinya nama ujar mereka para ulama, kita mengerti dengan bahasa kita Allah Maha Besar, berarti jangan ada yang lain selain Allah. Kenapa? Karena yang lain halus. Ketika yang lain halus timbul di pikiran Allahu Akbar, Allah Maha Besar, supaya jangan sampai ya kan khusyuknya hati kita teralih kepada sesuatu yang maulah kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap bacaan apa di dalam sembahyang seharusnya mengingatkan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Raja di hari kiamat. Dialah Allah Subhanahu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sekarang menghadap kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu di dalam sembahyang. Ya kan? Minta tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang lurus. Meminta tolong Allah Ta'ala. Jalan yang kayak apa? Lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan kesesatan. Itu ya kan di dalam sembahyang nang kita baca diulang-ulangi Fatihahnya, ya kan ayatnya kadang-kadang ayat nang dibaca supaya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai ya kan setidaknya jangan lebih di dalam sembahyang itu memikirkan dunia daripada memikirkan akhirat. Nah, itu sekurang-kurangnya. Amun kawa. Nah, semakin kita berusaha untuk khusyuk di dalam sembahyang, maka semakin berusaha juga syaitan untuk mengganggu kita. Itu. Ya kan, jadi semakin kita Allahu Akbar, syaitan dihiga. Ya, dibisikinya. Nah, di antara ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara supaya kita khusyuk, maka rapatkan saf kalian. Nah, rapatkan saf. Jangan bina liga banget itu nah. Jangan dirapatkan saf karena ujar Rasulullah, aku melihat setan masuk nang kayak kambing. Di mana dihiga antara kita. Yang kita ada tahu dan ada merasa. Ya Rasulullah, setan masuk ya ka'annahu al-khazab, seolah-olah kambing. Aku nang kayak kambing, dibisikinya dihiga ya, ayo katakan ini, ya kan? Maka orang yang sembahyang hilang khusyuknya. Itu diantara cara supaya menambah khusyuk kita di dalam sembahyang. Nah, jadi 3 ini ya kan nang paling dikatujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan nang ada di dunia kalian. Yang pertama ujar Rasulullah tadi at-tib, yaitu wangi-wangian. Ya kan, wangi-wangian. Berarti jangan sampai kita kada harum ya setidaknya mandi subuh lawan kamari
Nah, mana lagi? Wan nisa, dan kedua tadi adalah perempuan. Perempuan apa? Perempuan yang salehah tentunya. Mereka yang menjaga akan dirinya orang yang kada melihatnya dan inya kada melihat orang, itu adalah sepaling mulia perempuan. Yang sepaling mulia perempuan, sepaling salehah perempuan yang kada melihat orang dan orang kada melihat inya. Ya kan? Oh, di dalam mengharapkan penjualan mah kayak apa? Oh, jadi para ulama ya kan boleh. Kan ada pedagang perempuan. Ya kan? Ada pedagang laki-laki yang menukar bibini, ya atau nang pedagang bibini, ya nang menukar laki-laki. Nah, kayak apa itu? Ujar mereka para ulama, ketika muamalah ya kan maka dibolehkan. Ya kan? Nah, al-hajat ujar apa di dalam usul fikihnya, al-hajatu katanzilu manzilatan darurah. Ya kayak itu kaidah fikihnya. Hajat kadang-kadang menempati akan tempat darurat. Ya kan, darurat dalam kaidahnya tuh bil mahdurat, karena darurat maka membolehkan maka boleh. Ya kan? Nah, jadi ketika muamalah jual beli laki-laki dan perempuan, bolehkah melihat muhanya? Maka dibolehkan. Ya kan, dibolehkan menurut kaidah fikih. Secara hukum ada boleh, asal hukum. Ya kan? Cuma menurut kaidah fikih bolehnya di mana Pak? Karena hajat kan mau kada mau ya kan. Nah, melihat orangnya kalau mau duit kan kalau lebih, namun kada melihat orangnya namun tadi orangnya. Nah, jadi di situ dibolehkan. Ya kan? Yang kedua ketika ujar mereka para ulama, yang boleh ketika lamaran. Nah, ya kan? Di situ aja dibolehkan ketika lamaran, laki-laki hendak melihat itu perempuan maka boleh melihat mukanya dan boleh melihat tapak tangannya. Dua dia tuh, boleh buka semuanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ujar Rasulullah, dijadikan yang penyejuk matamu di dalam sembahyang. Berarti ya kan sembahyang itu yang paling nyaman bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ya kan kita kawat menjadikan aktif ya kan. An-nisa itu adalah an-nisa al-kamilah, tadi adalah nisa perempuan yang yang salihah, itu disukai oleh Rasulullah. Rasulullah kan senang dengan perempuan yang demikian. Dan sembahyang 5 waktu, mudah-mudahan di dalam sembahyang kita kawat merasakan kelezatan sembahyang walau hanya 1 mat. Ya kan, kawat di dalam sembahyang itu ada waktu ya kan, nang mana kita hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kan ketika asyhadu an la ilaha illallah, di situ mereka para ulama ketika apa? Asyhadu an la ilaha illallah, itu supaya kita ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ya kan di dalam niat mereka menghadirkan niat itu wajib ujar mereka sahaja sembahyang waktu subuh mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, hadirkan di dalam hati. Nah, makanya di situ wajib. Ketika kita hadirkan hati, untung di situ hadir hati. Seandainya ada wajib berniat itu bisa kita sama-sama yang bisa orang hari ini ya. Mulai bertanam sampai mengatang gitu kan. Nah, mudah-mudahan sembahyang menjadi penyejuk bagi mata kita, sembahyang menjadi penyejuk bagi hati kita, dan sembahyang mudah-mudahan menjadi ya kan nomor 1 bagi kelezatan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita pun insyaallah minggu yang akan datang mudah-mudahan panjang umur kita berataan, sehat badan berataan, murah rezeki berataan, sehingga kawat menjalankan ibadah puasa sampai ya kan sampai habis di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah beri taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita kawat sembahyang yang berjamaah 5 waktu dan masih diberi taufik hidayah oleh Allah Taala sembahyang tarawih. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, barik lana fi syahri Ramadan, barik lana fi syahri Ramadan wa 'inna ala siyam wa qiyam qiraatil Qur'an.
عليه سلموا تسليما